Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita akan membahas sedikit tentang membina keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah refleksi daripada ayahanda kita dan ibunda kita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah sebagai gambaran tentang kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali bahwa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Dalam surah Ar-Rum 21 Allah mengatakan bahwa manusia ini salah satu kekuasaannya adalah menciptakan manusia dari tanah. Tanah adalah unsur yang kering. Artinya aspek tanahnya tidak ada unsur kehidupan dalamnya. Maka oleh Tafsir Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib menjelaskan, kata beliau, sebagian ulama mengatakan manusia ini dihadirkan 4 unsur. Manusia ini sangat kompleks, sangat dinamis, karena dia bukan satu unsur, tapi 4 unsur. Unsur yang pertama adalah tanah. Tanah ini fungsinya ats-tsabat, ada konsistensi, tetap. Nah, jadi maka oleh karena itu istiqamahnya manusia karena ada unsur tanah. Jadi tanah ini sebagai peredam. Kalau kita lihat listrik itu, ya, tekanan yang tinggi dihubungkan dengan tanah. Untuk apa? Untuk stability. Jadi manusia ini dengan unsur tanah diharapkan menjadi makhluk yang stabil, yang emosionalnya, yang rasionalnya dapat menghadirkan kestabilan dalam hidupnya. Yang kedua adalah unsur air. Unsur air, kata Ar-Razi, adalah listimsak, untuk pengikat. Lembut itu kan air. Dengan lembut itu kita bisa hadir mencair. Mencair di mana-mana. Dalam suasana panas kita pakai baju yang agak tipis. Dalam suasana dingin kita pakai baju yang agak tebal. Manusia makhluk yang bisa mencair. Manusia makhluk yang adaptif, dapat hidup di mana saja. Beda dengan ikan. Ikan kalau sudah keluar air dia enggak bisa. Manusia bisa hidup dalam air, bisa juga hidup di udara. Kenapa? Manusia ada aspeknya air, al-istimsak, dia dapat mengikat. Maka keluarga yang punya aspek airnya, dia mengikat. Ada sedikit dinamik dalam kehidupan, itu biasa, tapi dapat mengikat kembali. Justru dengan ada sedikit dinamika itu, kehidupannya lebih sakinah, lebih merasa bahagia. Nah, jadi istimsak. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, unsur yang ketiga unsur api. Api adalah sebagai unsur yang menggerakkan. Makanya kalau orang olahraga ada warming up, pemanasan. Itu kan? Maknanya apa? Orang bekerja perlu ada unsur ini, sehingga dia bergerak, keluar keringat. Jadi ini unsur api yang ada pada diri manusia, sehingga terjadinya pembakaran dalam tubuh, mengeluarkan energi. Kan luar biasa, Masya Allah. Kemudian ada unsur angin. Angin apa? Menghantarkan. Nah, kalau Nabi Sulaiman kan transportasi beliau yang paling hebat kan itu, menghantarkan. Ada orang datang ke Sulaiman, "Ya Sulaiman, saya ingin ke sana. Panggillah kendaraanmu yang cepat." Dipanggil angin, syam, menghantarkan. Nah, kalau enggak ada angin enggak sampai-sampai. Maka kita sampai ke masjid karena ada angin menggerakkan kita. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah, 4 unsur ini kata Imam Ar-Razi itu tidak ada kontradiksi dengan aspek dasar manusia ini. Cuman dia harus stabil. Kalau salah satu unsur lebih dominan, maka dia akan menyebabkan tidak stabil. Menyeliapui tiaat bengeh, gerenung kali bengeh, emosional. Kali kita ni idang tengok kagak boleh lah itu banyak unsur apinya. Tapi kalau banyak unsur air, lupi ya kalau dengut bunga-bunga enggak dengut. Ya, itu banyak unsur apinya. Kalau banyak unsur anginnya apa? Tidak sabar. Kena segera dengan muka pajai ke muka buah. Alih muka buah kau binah lah. Itu banyak unsur angin, mengangin. Bahasa Aceh kau mengangin lah. Jadi ini jemaah rahmatullah. Setelah saya baca, saya pikir
Masya Allah, masuk juga. Tafsir Ar-Razi ini masuk juga dalam pemikiran, Masya Allah, luar biasa. Jadi jemaah dirahmati Allah, inilah yang Allah katakan, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua unsur ini tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Asal kita bisa pakai. Bagaimana ya, orang kalau makan garam kebanyakan kan bisa darah tinggi, tapi tanpa garam pun orang tidak bisa. Jadi ini maknanya bahwa bukan garamnya yang bermasalah, tapi cara pemakaiannya kadang-kadang yang tidak pada tempatnya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada ayahanda bunda kita Adam dan Hawa. Jadi dalam ayat Allah mengatakan wa qulna, dan kami katakan, ya Adam uskun anta. Jadi setelah Allah mengatakan bahwa makhluk yang pertama ni Adam dari tanah. Lalu keberadaan Adam ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kekuasaan berikutnya? Apa tanda berikutnya? Allah dapat menghadirkan keturunan. Hadirkan keturunan itu, kalau cuma Adam, manusia udah enggak ada lagi. Karena ini Adam, tapi Allah menghadirkan keturunan. Maka keturunan itu Allah hadirkan lewat pintu yang disebut dengan berpasang-pasangan. Maka dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bagi kalian. Ketika Allah mengatakan lakum, lakum ini listimta', lilintifa', yang bermakna untuk menjadi manfaat bagi kalian, untuk kalian bisa menikmati, untuk kalian bisa berbahagia dengannya. Apa di antara tanda itu? Apa? Lakum min anfusikum. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa pasangan yang dihadirkan kepada kalian itu adalah min anfusikum, min tajanusikum, dari jenis kalian. Karena kemungkinan untuk klop, menyatu, bisa berbagi itu kalau sejenis, tajanus. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian dari Adam Allah ciptakan Hawa. Untuk apa? Untuk tajanus. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang punya istri susah dia, itu kontradiksi dengan ayat. Yang menyenai susah dia, lebih mangah hanaurinang, itu bertolak belakang dengan ayat. Ayat mengatakan khalaqalakum, bagi kalian ni Allah berikan sarana apa? Pasangan. Maka ladum kagelum baik nam kawin susah mana. Itu tidak betul. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan ayat. Golom tema koin hasi golom, tapi insyaallah nyengka aja nyeng golom mesti. Jadi ini maknanya khalaqalakum, artinya kamu bisa menikmati. Kalau ada orang yang tidak menikmati dengan ada pasangannya, apa maknanya? Ada sesuatu yang pada dia, bukan pada pasangannya, pada dianya. Nah masalah. Mau pakai saja ngaurin yang hantam menikmati suasana sampai mau pakai kamu tiup, itu ada sesuatu yang kurang, yang harus diperbaiki. Lagi motor oban tagah hukui plung likut, rupaji close kabeh. Payahkan do close kemudian. Jadi ketika ada orang yang tidak bisa menikmati dengan pasangannya, itu mungkin close kagak ada, payahkan do close. Itu maknanya. Jadi jangan kita bilang lebih enak sendiri, enggak enak sendiri. Mesti enak kalau Allah hadirkan kita pasangan. Kalau enak sendiri, untuk apa Allah ciptakan Hawa di samping Adam, kan begitu. Allah mengatakan sepi. Memang dalam surga ni amat, tapi sepi. Bayangkan. Maka oleh karena itu Allah ciptakan apa? Hawa. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Hawa itu atau perempuan itu diciptakan min dhil' a'waj, daripada rusuk yang bengkok. Idza aqamtaha kassartaha. Kalau engkau luruskan, maka dia akan patah. Tapi kalau kau bisa memeliharanya, kau akan bisa menikmati.
Urin yang tak berdepat, yang patah. Kena urin yang tak berdepat juga. Mau cerai dulu. Cerai. Kenapa? Kan dia berdepat. Dengan perempuan bukan begitu caranya. Tak bisa kita luruskan. Boleh ke apa tak boleh lampu lagak. Yang penting kamu terang. Kemudian rasionalitas kita. Untuk apa lampu cantik-cantik? Yang penting kan terang. Kemudian bang, memang berterang tapi berlagak rumah ke bancara. Kemudian tak berdepat dia menyangka kakak kamu cerai dua dia. Gara-gara sabah lampu cerai dua. Kenapa? Karena idza aqamtaha kasarta. Kalau kau luruskan maka kau akan mematahkannya. Apa makna mematahkannya? Talaqtaha, kau pasti akan menceraikannya. Sebab lain sabah pendekatan rasional, sabah pendekatan emosional. Tetapi bila kita campur emosional rasional tu indah, lampu terang lagak alam Ramadan padat pak yang terang yang buat lon tapi ngelagak buat rinang. Patutlah indah karena ada campuran mix antara emosional dan rasional. Jadi khalaqalakum min anfusikum. Jadi dari tajanus jenis. Azwaja, makna azwaja apa? Pasangan. Laki-laki pasangan bagi perempuan. Perempuan pasangan bagi laki-laki. Tidak ada satu yang bisa melampaui yang lain. Kurinang yang di dengan alun kan mangat. Ada urinang nasi, ada hana tayung, hana mangat juga. Coba kalau kita jauh di telefon, halo. Coba telefon bapak, kapan pulang? Anak kita yang drone, parekon ni ganya kita yang si. Jadi rupanya saling membutuhkan. Walaupun tanya secara eksplisit kan tidak pernah kita ungkapkan bahwa saya butuh pada engkau. Hana, urinang pun hana buka. Tapi hakikatnya, kita ini kalau pulang ke rumah enggak ada istri macam mana? Sampai ada biak gede, hana enggak ada itu masih tepi. Ya itu masya Allah tahu. Allah tahu apa yang ada pada diri kita semua. Jadi min anfusikum azwaja. Makna azwaja adalah berpasang-pasangan. Jadi berpasang-pasangan itu adalah sebagai sunnatullah. Semua makhluk, hatta benda mati pun ada pasangannya. Mengatakan baut, nama orji. Hanya mungkin baut dengan baut, hanya mungkin mesti ada amurnya. Ini menunjukkan bahwa mesti ada elektron, ada neutron. Walaupun nasi proton kemudian, ya pokoknya intinya gitulah kira-kira. Jadi mestilah ada pasangannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan pasangan ini apa? Ini merupakan hajat sunnatullah. Jadi bukan yang satu butuh yang lain, tapi keduanya saling membutuhkan. Maka akan tafsir yang belakangan kita sudah sampaikan, kita bacakan. Ketika hanya Hawa yang makan, maka efeknya belum ada, kan? Belum ada. Kapan ada efek? Ketika kedua-duanya makan. Ken Hawa bang hai, lung kalung pajuh bokol dia na pura go. Na pajuh jirona. Rupanya tidak berefek. Baru berefek ketika Adam juga makan. Jadi artinya bahwa laki-laki refleksi bagi perempuan, perempuan juga refleksi bagi laki-laki. Kalau kita lihat suami akan tergambar bagaimana istri. Kalau kita lihat istri akan tergambar bagaimana suami. Karena ilmu suami ada pada istri. Dia yang hanya bahasa Inggris, urinang cadang dulu. Atau sebaliknya. Jadi ini namanya tabadul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu prinsip yang pertama Allah hendak mengatakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hadir pasang-pasangan. Jadi ilmu kita walaupun setinggi apapun, kita akan diuji pertama kemampuan mengendalikan diri kita. Yang kedua kemampuan untuk kita membina keluarga. Sehebat apapun kita, kalau keluarga belum terbina dengan baik, maka hilanglah nilai kehebatan itu. Jadi keluarga itu adalah sebagai prakteknya. Teorinya boleh bermacam-macam, boleh beragam-ragam, boleh sebanyak-banyaknya, tapi prakteknya adalah mampukah seseorang mewujudkan dalam kehidupan rumah tangganya. Artinya orang kalau berantakan rumah tangganya, maka itu yang lain akan ternafikan karenanya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama adalah min azwajikum. Khalaqakum min anfusikum azwaja. Kemudian
setelah itu Allah menggunakan lam ta'lil litaskunu ilaiha. Jadi untuk apa Allah jadikan pasang-pasangan ini? Jadi illahnya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian li ajli, agar kalian bisa sakinah. Taskunu ini artinya tamil ilaiha, kamu cenderung kepadanya, condong. Condong maksudnya kan kalau ini pulpen condong kan begini. Jadi walaupun banyak perempuan di depan, tapi kita pasti condong ke istri kita. Oh bantaja kau rungkuk ramai orang, tapi anak dia masih condong kepada pasangan kita. Litaskunu ilaiha. Ketika sudah hilang litaskunu ilaiha, maka itulah awal merantakan sebuah keluarga. Ganyan hanali litaskunu ilaiha, kai litaskunu ila ghairiha. Ya, ini kepala berarti. Condong kepada yang lain. Makanya jemaah dirahmati Allah, Nabi mengajak kita, kalau kita jalan terlihat bunga-bunga yang ini, maka pulanglah ke rumah, lihatlah istri kita, karena apa yang ada pada bunga itu ada juga pada bunga yang ada di rumah kita. Itu agar apa? Litaskunu ilaiha ini tetap bersemayam di dalam hati kita. Jadi jemaah rahmatullah, sebenarnya aspek keluarga ini bukan aspek materi, aspek hati dia, aspek hati. Maka Imam Ar-Razi mengatakan bahwa ini sakinah ini apa? Qalbiyah, kecenderungan hati. Orang tidak bisa baca hati kita, hatta istri kita pun tidak bisa baca. Ya urinang dadu, ini nak orang lain. Istri kita mampu tak bacanya. Bang tengah pergi bakai pergi bungong kaya kan. Dik lagak tak bakai kan dah bungong je pak. Kemudian tak mampu. Maka jemaah rahmatillah, sakinah inqata'a ilaiha. Kita putuskan semua bunga-bunga yang lain, kita cukupkan bunga yang satu. Ini yang membuat orang bisa sakinah, karena dia sudah diputuskan bunga-bunga yang lain. Tetapi punya hidupnya oleh tak bungong yang kaya je. Artinya kita meninggal atau putus atau kita stres gara-gara terlalu banyak bunga. Hana duri tasiramnya kakak dia kerja tiram je. Ini maka yang qati' ilaiha. Mana yang qata' putus sudah dengan bunga-bunga yang lain, cukupkan bunga yang satu. Karena dengan demikian kau akan merasa tenang. Taskunu ilaiha. Jadi poin yang pertama sakinah. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama memaknai sakinah ini adalah tidak bergerak. Tidak al-iddirab, tidak bergoncang. Bumi kalau bergoncang namanya kan gempa. Bisakah orang hidup kalau gempa terus? Tidak bisa. Maka makna sakinah ini maknanya tidak bergoncang. Nah, macam gagah napa tapi menggoncang. Jadi maka oleh karena itu prinsip dalam keluarga yang pertama adalah litaskunu. Maknanya kalau Nabi SAW beliau kalau susah, Nabi ketika menerima wahyu pertama, ya kan, beliau gundah gelisah. Kemana beliau kembali? Ke rumahnya. Nabi mengatakan zammiluni, dassiruni, tutuplah aku. Kepada siapa? Kepada keluarganya. Kepada keluarganya. Jadi Nabi memberikan gambaran bahwa keluarga adalah kunci yang membebaskan orang dari stres, penyakit jiwa. Itu adalah obatnya keluarga. Ada enggak orang dengan keluarga stres? Ada juga. Ada juga. Sebahagian orang keluarga sebagai obat stres. Ada juga dengan keluarga dia stres. Kenapa? Karena tadi prinsip-prinsip yang telah Allah hantarkan itu tak mampu dia laksanakan. Jadi kalau keluarga hanya aspek lipstik saja, materi saja, hilang materi, hilang keluarga. Makawin karena motor, bocor keluarga. Kemudian, tetapi itulah jemaah rahmatullah, itulah yang harus kita bingkai pada poin berikutnya. Jadi yang poin yang pertama litaskunu ilaiha. Oleh karena itu jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, lihatlah baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah itu umur berapa?
dan lain-lain yang mungkin yang muda itu hanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi inilah aspek yang litaskunu ilaiha ini dapat bersemayam di dalam hati kita. Jamaah rahmatullah, kemudian yang kedua ilaiha mawaddah wa rahmah. Mawaddah ini jamaah rahmatullah, para ulama memberikan beberapa makna. Mawaddah ada mengadakan maknanya al-mujama'ah, al-jima'. Jadi kecenderungan manusia yang pertama ketika dia kawin, dia adalah aspek biologis. Poin yang pertama, pengikat yang pertama adalah aspek biologis. Setelah kawin lama-lama aspek itu dia berpindah. Aspek berpindah daripada aspek mawaddah, aspek rahmah, aspek kasih sayang. Ternyata jemaah dirahmati Allah, orang yang nanti akan membersihkan kotoran kita, yang akan mengusahakan kita, itu adalah istri kita. Kenapa? Karena beliau tidak lagi pada aspek mawaddah. Orang sudah lumpuh, dia kan keceria juga. Tidak. Justru beliau makin waktu seperti itu makin cenderung cintanya luar biasa. Karena di sana Allah hadirkan rahmah. Andai kata manusia hanya ada mawaddah, sayang tak orang takit, saya takit kagak ceri urinam, bakal nak mah kata takit, yang lain. Betul? Tetapi karena aspek mawaddah, kemudian Allah mengadakan warahmah. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini agar Allah bingkai kehidupan ini tidak pernah putus. Maka kadang-kadang orang makin tua itu makin menikmati hidupnya, kan? Ada ulang tahun 50 tahun perkawinan. Ulang tahun apa namanya? Perak. Ada 75 tahun emas, ya. Nah, itu ya. Kadang-kadang oleh emas lina permata dalam 100 tahun mungkin, ya. Nah, itu apa yang mengikat mereka? Para kakrut yang oman kan, boh ming hana moholi, ya kan? Apa yang mengikat mereka itu? Kemudian yang mengikatnya adalah rahmah. Yang mengikatnya adalah rahmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Allah Ayub alaihissalam sudah sakit keras, satu-satunya orang yang mau mengusahakannya, orang lain semua tidak ada lagi, kerabatnya sudah meninggalkannya, tinggal satu-satunya adalah istrinya. Disebut dalam tafsir, istrinya begitu sayang kepada Ayub. Ayub ini Masya Allah sudah tidak sanggup lagi jalan, jemaah yang dirahmati Allah. Tidak sanggup lagi jalan. Ayub tidak bisa lagi makan kalau enggak dibawa makannya oleh istrinya. Istrinya itu bekerja mencari nafkah untuk suaminya, memberi makan karena rahmah tadi. Hingga suatu hari kata orang yang bekerja tempat tuan bekerja ini, rahmah ini jangan datang lagi ke sini. Kenapa? Tidak boleh. Karena Ayub ini kan saya takut nanti penyakit menular. Ya, pulang rahmah dengan meneteskan air mata. Bang Ayub, ke Bancara. Kalau dulu saya bisa bekerja cuci baju orang, saya bawa makan untuk engkau. Hari ini sudah tak ada lagi harapan. Soalnya jemaah rahmati Allah, apa yang dikerjakan oleh Siti Rahmah? Dia potong rambutnya, dia jual untuk beri makan Nabi Ayub. Kasihlah, tinggal sebelah tu. Esoknya dipotong sebelah lagi, dia jual untuk makan suaminya. Nah, jadi oleh karena itu kalau cari istri yang belum, carilah istri Siti Rahmah. Bukan namanya, akhlaknya. Bukan namanya, akhlaknya Siti Rahmah ini. Sehingga pada hari itu Nabi Ayub mengatakan, ini dari mana ini kamu dapat makanan? Ya Nabi Allah, saya ini sudah hari pertama kedua ini enggak ada lagi jalan. Rambut saya potong, saya jual. Maka Ayub tidak setuju. Tidak setuju. Beliau marah kepada istrinya itu. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat rahmah yang hadir pada diri
Nabi Ayub alaihi salam dan kepada istrinya Siti Rahmah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat apa penguat kita untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kenapa juga kadang-kadang semakin tinggi penghasilan manusia, semakin penuh dengan sarana prasarana kenikmatan hidupnya, semakin semakin renggang kehidupan keluarganya. Kan begitu. Dulu waktu miskin tuh Masya Allah sangat luar biasa, tapi ketika sedikit ada kekayaan semakin renggang. Kenapa sebenarnya seperti itu? Faktor penguat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah karena istri itu adalah bahagian dari suami. Tadi sudah kita dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami istri satu jenis. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, kami telah ciptakan engkau dari nafsu wahidah, dari jiwa yang satu. Ini maknanya manusia ini sejenis, diciptakan jenis yang sama. Karena jenis yang sama, mereka punya perasaan yang mendekati, kecenderungan yang mendekati. Ini merupakan sebuah kekuatan. Artinya kalau manusia tidak bisa hidup sesamanya, enggak ada lagi jalan untuk bisa hidup. Mau kedua-dua hanya daudem, bagaimana dengan yang lain? Tidak mungkin. Ini poin yang pertama. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penguat yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada jenis yang sama. Yang kedua, kalau tadi aspek materinya, yang kedua Allah berikan aspek non materi. Allah hadirkan kebutuhan kita kepada yang lain. Kita bukan butuh jasadnya, tapi kita butuh rohaninya. Jadi suami istri itu bukan hanya jasadiahnya, tapi lebih kepada butuh kalbiahnya. Buktinya apa? Kalau orang sudah bertikai dengan suami istri, walaupun serumah tapi tidak bersatu. Tidur kama belah di, tidur kama belah no. Kan jasanya ada, berdua ada aja, tapi mereka tidak menyatu. Tapi kalau hatinya menyatu, walaupun dengan video call, Masya Allah, mangat dengar balik video call ini yang mangat dengar, walaupun jasanya sudah berpisah. Jadi ini jemaah rahmatullah, maka hakikat kehidupan keluarga itu bukan hanya jasadiah ya, bukan hanya jasadiah, tetapi dia semakin akan sempurna bila kekuatan ruhiyah itu lebih mendominasi. Munyi jasadiah saja yang kemah, ada yang mesti makin trip ke makin tua ada. Ya, orang ini yang mana sih? Nane saboh dua boh hongkah beda aja, itu naju grade kemudian. Jadi ini jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala adalah aspek ruhiyahnya. Maka yang dibangun dalam rumah tangga Nabi adalah aspek ruhiyahnya. Bagaimana aspek ruhiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Membangun keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah ketika malam bangun dapat Nabi sedang salat. Bangun lagi dekat Nabi dengan salat. Jadi dengan ibadah-ibadah ini adalah perekat yang paling utama. Karena jemaah yang dirahmatillah, sebenarnya aspek yang paling banyak menghancurkan manusia ini adalah syaitan. Syaitan ini tidak rela manusia untuk hidup berkeluarga. Maka dia senang orang kalau berzina. Jadi oleh karena itu, ketika kita sudah berkeluarga, maka putuslah syaitan untuk menggoda kita. Merukunkan dosa-dosa ada SMS, dosa ada merempuh. Hai kalau nak kahwin, kan banyak kali dosa-dosa kita. Tengah-tengah malam kali, engkaulah menteri, akulah rembulan. Kamu nak lepa apa kayak dia kemudian. Itu kan semua irama-irama yang tidak baik. Tetapi ketika kita berkeluarga kan tidak ada lagi itu. Itulah sebabnya kenapa orang kalau sudah keluarga tidak keluar lagi rembulan-rembulan yang dipilih ya. Wate tahu ya orang kah engkaulah menteri kah ini. Mesti jamun engkaulah menteri yang memberikan cahaya kan begitu. Sekarang ada lagi. Lu nantom le oleh keluarga. Hanali. Nyopa kata apa kau tahu kemudian Hanali.
Jadi itulah kenapa, karena aspek tadi. Makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila orang sudah kawin maka putus asalah syaitan untuk mengajak orang berbuat maksiat. Nah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dorongan-dorongan untuk orang keluarga ini banyak sebenarnya. Jadi Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Kawin itu adalah sunnahku. Nikah ini adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak senang kepada sunnahku bukanlah bahagian dari aku. Ini mana apa orang dilatih kita untuk beribadah lewat bad munakahah. Menyasidor sih ibadah. Tapi sanggupkah kita tahajud ketika kita sudah banyak keluarga? Kita sudah bekerja pulang sore, mampukah kita bertahajud seperti yang dulu? Mungkin tidak lagi. Ya? Mampukah kita menyiapkan waktu untuk berjamaah ketika kita sudah berkeluarga? Jadi itulah loncatan-loncatan kehidupan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi menghantarkan kita untuk tidak hidup kecuali bersama keluarga kita. Nabi juga mengatakan bahwa nikah ini adalah setengah dari agama. Fal yaltamisu nisfan akhar, kama qala Nabi. Carilah setengah yang lain. Setengah itu sudah ada dalam keluarga kita. Maka carilah setengah yang lain. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia sukses tanpa keluarga, kita bilang itu memang wajar. Kan yang dipikirkan cuma dirinya. Tapi orang kalau keluarga sukses, istrinya sukses, anaknya soleh salihah, oh masya Allah. Kita kira-kira lebih bangga yang mana? Apakah orang yang hidup sendiri sukses atau orang hidup keluarga sukses? Pasti ini sukses. Kenapa? Karena dia berpikir tidak lagi untuk dirinya, tapi diri dan keluarganya. Jadi rupanya kolektivitas dalam agama ini luar biasa. Jadi nilai manusia ini pada tingkat kolektivitas, kesadaran sosial itu. Kalau secara pribadi tidak ada, memang apa yang kita nilai kamu itu sirot itu pun nilai itu mah. Tapi ketika nilai apa? Kemampuan berpikir untuk orang lain, berpikir untuk kemaslahatan bersama, itu yang luar biasa. Salah satu kesadaran itu adalah kesadaran untuk berkeluarga. Itu lembaga kecil. Makanya orang sering mengatakan kalau orang sukses dalam keluarganya akan sukses dalam masyarakatnya. Orang yang sukses dalam keluarganya, sukses dalam tetangganya. Orang sukses dalam keluarganya, insya Allah sukses dalam akhiratnya. Nah, Allah mengatakan dalam surah At-Tahrim apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi oleh karena itu ketika orang salat tidak cukup kalau anaknya belum salat, kalau istrinya belum salat. Kalau hanya dia yang baca Quran belum cukup kalau istrinya belum baca Quran, anaknya belum baca Quran. Jadi kemampuan berpikir lebih daripada diri kita itu menunjukkan keberhasilan seseorang. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa hal yang menghindari rontoknya keluarga adalah yang pertama, penguatan aspek spiritualitas. Meyakini bahwa keluarga itu adalah ibadah. Keluarga bukan hanya sekedar untuk kebutuhan biologis. Dia bukan hanya sebuah kebutuhan materi, tapi dia kebutuhan rohani. Agar kita masuk surga akibat kita berkeluarga. Gara-gara berkeluarga kita masuk surga. Kenapa demikian? Karena salat anak kita itu adalah ibadah bagi kita. Salat istri kita adalah ibadah bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah mendidik mereka. Jadi setiap orang yang mendidik, semua apa yang dikerjakan oleh anak didiknya akan kembali kepada orang yang mendidik. Ini sudah mengajar kok. Baik pula kan ribuan orang, masya Allah, itu kan semua ibadah mereka itu
akan berdampak bagi orang yang memberikan pendidikan sebenarnya. Apalagi anak kita, ya makanan, ya minuman, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kisah ayah bunda Adam dan Hawa ini menjadi inspirasi yang penting dalam hidup kita. Jadi kalau Adam dan Hawa telah melahirkan keturunan sehingga kita hari ini, insyaallah kita pula dapat melahirkan keturunan yang saleh salihah, yang berguna dalam kehidupan masyarakat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia kita bahagia ketika meninggal masuk ke dalam surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.